Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari sejenak kita hadiahkan sholawat kepada baginda Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Semoga dengan bersholawat, hidup kita diberkahi, dilapangkan segala urusan, dan didekatkan dengan orang-orang soleh. Jangan lupa untuk menekan tombol subscribe di channel Cantika Story, agar kamu tidak ketinggalan kisah-kisah inspiratif yang menyentuh hati. Pernahkah kamu mendengar kisah seorang asisten pribadi yang justru dinikahi oleh majikannya yang seorang pria muda Arab, kaya raya, dan terpandang? Kisah ini bukan sekadar tentang cinta. Ini tentang ujian iman, kesabaran, dan keberanian memilih jalan yang tak biasa. Dengarkan hingga akhir, karena apa yang terjadi di balik pintu kamar majikan bukan sesuatu yang bisa ditebak hanya dengan mata biasa. Namanya Najwa. Umurnya baru 23 tahun saat ia pertama kali menginjakan kaki di Bandara King Khalid, Riyadh. Dengan koper yang mulai usang dan ransel hitam berisi mukena serta Al-Quran kecil, Najwa menatap langit Arab yang asing. Ia tidak datang untuk mencari kekayaan, hanya ingin membantu ibunya di Brebes membayar utang sawah dan biaya sekolah adiknya. Majikannya, seorang pria muda bernama Khalid Al-Mutairi, adalah putra bungsu dari keluarga saudagar properti terkenal. Mewah, tampan, dan belum menikah. Tapi reputasinya sebagai pria yang dingin dan penuh syarat membuat banyak orang menjauh. Bahkan kabarnya, 12 wanita pilihan keluarga sudah ia tolak tanpa alasan jelas. Najwa ditempatkan bukan sebagai pembantu rumah tangga, melainkan asisten pribadi yang bertugas mengatur jadwal Khalid, menyiapkan keperluannya saat bekerja dari rumah, dan memastikan tidak ada tamu yang masuk tanpa izin. Posisi yang cukup langka untuk wanita Indonesia sepertinya. Tapi entah mengapa, agen penyalur tenaga kerja di Jakarta memilihnya secara langsung, katanya atas permintaan langsung dari kantor keluarga Al-Mutairi. Hari pertama bekerja, Najwa dipanggil ke ruang kerja Khalid. Ruangan luas dengan rak buku menjulang, lukisan kaligrafi emas, dan aroma gaharu memenuhi udara. Khalid menatapnya dari balik meja marmer hitam. Ia tidak langsung bicara, hanya memandangi Najwa, dari ujung jilbab hingga ujung kaki yang mengenakan sandal hitam biasa. "Kamu dari Indonesia?" tanyanya pelan, tapi tajam. Najwa menunduk sedikit. "Iya, Tuan." "Apa kamu bisa dipercaya?" "Insya Allah," jawabnya singkat. Khalid terdiam sejenak, lalu berdiri dan mendekat. Langkahnya tenang tapi menggetarkan. Ia berhenti sekitar 1 meter dari Najwa. "Kamu berbeda. Biasanya para asisten akan menunduk sepanjang waktu. Tapi kamu menatapku dengan tenang." Najwa menelan ludah. Ia tak tahu harus menjawab apa. Tidak perlu menjilat. Tidak perlu banyak bicara. Jalankan tugasmu. Dan jangan pernah masuk ruanganku kalau tidak kupanggil. Lanjutnya sebelum berbalik pergi. Itulah hari pertama Najwa. Dan sejak hari itu, ia mulai menyadari bahwa tugasnya bukan sekadar menata jadwal, tapi menata hatinya agar tidak ikut hanyut oleh pesona tuannya yang aneh tapi memikat. Sementara langit Riyadh memerah di ufuk barat, Najwa duduk di sudut kamarnya yang kecil. Tangannya menggenggam tasbih kayu cendana dari ibunya. "Allah, lindungi aku dari godaan dunia yang terlihat indah tapi penuh jebakan," bisiknya lirih. Tapi siapa sangka justru godaan itu akan datang bukan dalam bentuk dosa, tapi dalam bentuk ujian cinta yang dibungkus dalam nama yang suci. Sejak hari itu, Najwa menjalankan tugasnya dengan penuh kehati-hatian. Ia tak pernah melangkah melebihi yang diperintahkan. Jadwal Khalid disusun rapi, email dibalas sesuai arahan, hingga kopi Arab yang disajikan tiap pagi selalu pas takaran gula dan panasnya. Tapi justru karena terlalu sempurna, Najwa jadi menarik perhatian, bukan karena penampilannya, tapi karena sikapnya yang berbeda dari wanita lain di rumah itu. Khalid bukan pria yang suka basa-basi. Ia tak pernah tersenyum sembarangan, apalagi pada wanita. Tapi akhir-akhir ini, ada sesuatu yang berubah. Pada suatu sore, setelah hujan langka mengguyur Riyadh dan angin gurun menyisakan embun di jendela kaca, Khalid memanggil Najwa ke ruang kerja. Namun kali ini, bukan untuk menjelaskan jadwal atau mencatat telepon. Ia berdiri menatap keluar jendela besar,
Sementara Najwa berdiri tegak beberapa langkah di belakang. Apa kamu tahu, kenapa hujan di negeri ini terasa begitu menyentuh? Tanya Khalid tanpa menoleh. Najwa mengangkat wajah. Karena ia jarang turun, Tuan. Khalid tersenyum tipis. Karena sesuatu yang jarang hadir, seringkali lebih kita syukuri. Seperti ketulusan yang hampir punah di antara manusia. Najwa diam. Kata-kata itu menggetarkan dada. Ia merasa, percakapan ini bukan sekadar basa-basi. Ada makna yang tersirat, seperti jendela yang dibuka sedikit untuk membiarkan angin masuk. Sejak hari itu, tatapan Khalid mulai berubah. Ia sering melirik Najwa diam-diam saat makan siang bersama staf, atau memanggilnya bukan karena pekerjaan tapi sekadar bertanya, "Apa kamu rindu rumahmu?" Suatu malam, saat semua pelayan sudah tidur, Khalid mengetuk pintu ruang kerja Najwa. Najwa terkejut. Ini pertama kalinya majikannya datang ke ruangannya sendiri. "Maaf, Tuan. Ada yang bisa saya bantu?" Khalid masuk perlahan. Di tangannya, ada secangkir teh. Tapi bukan teh untuk dirinya. Ia menyodorkannya pada Najwa. "Aku hanya ingin duduk dan mendengar suara manusia yang jujur." Mereka duduk berdua dalam hening. Najwa menunduk, menjaga jarak. Tapi Khalid tak menyentuhnya. Hanya menatap dan mendengar. Tentang masa kecil Najwa di desa. Tentang ayahnya yang sudah wafat. Dan ibunya yang menjual nasi uduk untuk hidup. Tentang adiknya yang hafal Quran. Tentang cita-citanya dulu menjadi guru, tapi terkubur karena biaya. Khalid menatap dalam. "Kamu seperti hujan di negeri kering ini," ucapnya pelan. "Datang membawa kehidupan, tapi tak pernah menuntut balasan." Najwa bangkit, menunduk dalam-dalam. "Tuan, saya ini hanya pembantu. Mohon jangan beri saya harapan." Khalid berdiri juga, tapi tak mendekat. "Aku belum pernah bicara seperti ini pada siapapun. Dan jika Allah mengizinkan, mungkin aku memang harus bicara pada seorang pembantu. Karena hanya dari yang sederhana, kita belajar tentang kemurnian." Najwa berlari keluar ruangan dengan mata berkaca-kaca. Sejak malam itu, Najwa mulai gelisah. Hatinya resah. Bukan karena takut pada Khalid, tapi karena ia takut pada dirinya sendiri yang mulai berharap sesuatu yang mustahil. Namun ia tak tahu. Justru dari ruang kecil itulah, takdirnya mulai berubah. Hari-hari berlalu, dan rumah keluarga Al-Mutairi tetap megah seperti biasa. Tapi di dalam hati Najwa, badai kecil mulai tumbuh. Ia tahu, tempatnya hanyalah seorang asisten. Tidak ada ruang untuk mimpi mencintai pria seperti Tuan Khalid. Namun entah kenapa, setiap kata-kata Khalid selalu melekat dalam ingatannya. Setiap senyumnya, meski hanya singkat, mampu meruntuhkan dinding yang selama ini ia bangun untuk menjaga hatinya. Suatu malam, saat jam menunjukkan pukul 11 dan suasana rumah telah hening, Najwa duduk di sajadah kecilnya. Di sudut kamar, hanya lampu temaram yang menemani. Ia memanjatkan doa panjang kepada Allah. "Allah, jangan biarkan aku jatuh karena rasa yang salah. Lindungi aku dari cinta yang tak kau ridha. Tapi jika dia memang takdirku, mudahkan jalanku tanpa harus aku memintanya." Air matanya jatuh. Tapi doanya terbang ke langit. Dan dari langit malam itu, seakan turun isyarat yang akan segera membalikan jalan hidupnya. Keesokan paginya, Khalid memanggil Najwa ke taman belakang. Biasanya, Khalid tidak pernah menerima siapapun di tempat itu, kecuali keluarganya. Tapi hari itu, ia duduk di bangku batu marmer dengan wajah serius. "Aku akan bicara sesuatu yang tak biasa," katanya tanpa basa-basi. Najwa berdiri, menunduk seperti biasa. Tapi hatinya berdebar lebih cepat dari biasanya. "Aku tahu siapa dirimu di rumah ini. Aku tahu pandangan orang-orang terhadapmu. Tapi aku juga tahu apa yang kurasa." Najwa menahan napas. Tapi ia tetap diam. Ia tahu, ini bukan waktunya untuk bicara. Ini waktunya untuk mendengar.
Aku telah menolak 12 wanita yang dikenalkan padaku. Cantik, kaya, terhormat. Tapi tak satu pun membuat hatiku tenang. Lalu kau datang, Najwa. Dengan langkah ringan dan suara lembutmu, kau masuk tanpa mengetuk dan tinggal tanpa memaksa. Najwa menatap wajah Khalid perlahan. Ada getar di dadanya yang tak bisa ia jelaskan. Aku tidak main-main, Najwa. Aku ingin menikahimu. Diam-diam. Sementara. Sampai aku bisa meyakinkan keluargaku. Tapi secara agama, secara syariat aku ingin kau menjadi istriku yang sah. Najwa terkejut. Dunia seolah berhenti berputar. Suara burung di taman pun seolah bisu. Ia mengangkat wajah, menatap mata Khalid yang tak pernah setegas ini. Tuan, ini gila. Saya hanya pembantu. Saya tidak layak. Saya tidak pantas. Ucap Najwa nyaris berbisik. Khalid mendekat, tapi tetap menjaga jarak. Di mata manusia, mungkin tidak pantas. Tapi di mata Allah, siapapun bisa menjadi pasangan yang terbaik. Dan aku tidak mencari wanita sempurna, aku hanya mencari wanita yang membuatku lebih dekat dengan Allah. Najwa menunduk lagi. Air matanya mulai jatuh. Ia tahu, ini bukan mimpi. Ini nyata. Tapi di antara kenyataan dan rasa takut, Najwa masih bingung memilih langkah. Ia butuh waktu. Ia butuh petunjuk. Malam itu, untuk pertama kalinya sejak datang ke Arab, Najwa sujud lebih lama dari biasanya. Ia meminta petunjuk. Ia menangis dalam diam. Dan saat ia terlelap karena lelah berdoa, hatinya tiba-tiba tenang. Seperti ada suara lembut yang berkata, jika dia membawamu pada Allah, maka itu bukan cinta biasa. Itu anugerah. 3 hari berlalu sejak Khalid menyampaikan niatnya. Najwa masih belum memberi jawaban pasti. Ia menghindar, bekerja dalam diam, dan memilih menyibukkan diri agar hati tak goyah oleh bisikan cinta yang belum tentu benar. Namun pagi itu, saat Najwa sedang menyusun dokumen di ruang kerja, Khalid masuk tanpa suara. Ia berdiri di ambang pintu, menatap Najwa yang masih menunduk dengan wajah gelisah. Aku tidak akan mendesakmu lagi, ucap Khalid pelan. Tapi jika kau percaya bahwa Allah tak pernah menulis takdir tanpa maksud, maka izinkan aku menjalankan takdirku dengan caraku. Najwa berdiri pelan, menatap mata itu lagi. Matanya tajam, tapi kali ini penuh ketulusan. Tak ada lagi keraguan, tak ada niat mempermainkan. Dan Najwa akhirnya mengangguk kecil. Insya Allah, jika ini baik menurut Allah, saya siap. Khalid tersenyum tipis. Untuk pertama kalinya, ia terlihat bahagia bukan karena bisnis atau harta, tapi karena wanita sederhana di depannya menerima cinta yang ia bawa dengan penuh keberanian. Tepat malam Jumat, setelah sholat Isya, mereka pergi ke masjid kecil di pinggiran Riyadh. Hanya ditemani sopir keluarga yang juga menjadi saksi, dan seorang imam tua yang sudah lama mengenal keluarga Al-Mutairi. Dengan mahar sederhana berupa cincin emas dan mushaf Quran, Khalid menikahi Najwa secara syar'i dan sah. Tidak ada pesta, tidak ada gaun mewah, hanya air mata haru dan doa lirih yang menjadi saksi malam itu. Aku terima nikahnya Najwa binti Mahfudz dengan mahar tersebut, tunai. Kalimat itu terucap dari mulut Khalid dengan lantang dan gemetar. Najwa menahan tangis. Dunia seperti berhenti sejenak, memberi ruang bagi takdir yang akhirnya tiba. Setelah akad, Khalid mendekat dan berbisik pelan di telinga Najwa. Kamu bukan lagi asistenku. Kamu adalah istriku yang akan kucintai karena Allah. Kembali ke rumah, semua harus tetap seperti biasa. Pernikahan itu menjadi rahasia mereka berdua. Najwa masih tinggal di kamar lamanya, masih bekerja di ruang kerja Khalid seperti biasa, dan masih dipanggil asisten di depan semua orang. Tapi ada yang berubah di dalam diam. Setiap kali Khalid lewat dan mata mereka bertemu, ada senyum kecil yang hanya dimengerti oleh dua hati yang telah terikat suci. Namun rahasia itu mulai retak ketika adik perempuan Khalid, Maryam, yang baru pulang dari London, mulai curiga.
Ia melihat bagaimana mata kakaknya tak pernah lepas dari Najwa. Ia mendengar kabar bahwa Khalid tidak lagi menanggapi calon-calon pilihan ibunya. Dan yang paling mencurigakan, Najwa sekarang sering terlihat memegang mushaf yang sama dengan milik Khalid. Suatu malam, Maria menyusup ke ruang kerja Khalid dan menemukan sebuah buku catatan harian. Di dalamnya tertulis, ia bukan wanita bangsawan, bukan pula pemilik harta. Tapi setiap kali aku menatap matanya, aku merasa sedang memandang ke arah surga. Maria menutup buku itu dengan wajah pucat. Ia tahu, ada sesuatu yang sedang disembunyikan. Dan jika ini benar, maka rahasia itu akan segera menjadi badai besar bagi keluarga Al-Mutairi. Pagi itu, suasana rumah keluarga Al-Mutairi berbeda. Ada ketegangan yang terasa di udara. Maryam, adik Khalid, duduk di ruang makan bersama ibunya sambil sesekali melirik ke arah Najwa yang sedang menyajikan teh. Mata Maryam tajam, penuh tanya, sementara ibunya, Nyonya Aziza, tampak curiga sejak semalam. Setelah Najwa kembali ke dapur, Maryam langsung berbisik pada ibunya. Ibu harus bicara dengan Kak Khalid. Aku rasa dia menyembunyikan sesuatu yang besar. Nyonya Aziza mengerutkan dahi. Apa maksudmu? Aku mencurigai dia telah menikah. Dan aku yakin wanita itu adalah asisten pribadinya. Darah Nyonya Aziza naik seketika. Ia memanggil pelayan dan meminta Khalid datang ke ruang tamu utama, ruangan paling formal di rumah mereka, tempat biasanya keputusan besar keluarga diumumkan. Najwa, yang mendengar langkah kaki para pelayan bergegas, mulai merasa ada sesuatu yang tidak beres. Tapi ia hanya bisa diam. Ia tahu, waktunya telah dekat. Khalid masuk ruang tamu dengan wajah tenang, namun penuh kesiapan. Ia tahu, rahasia itu tak bisa disimpan selamanya. Ada apa? Tanyanya pelan, memandang ibunya dan Maryam. Nyonya Aziza menatap langsung ke matanya. Jawab dengan jujur. Apa kau sudah menikah? Khalid menarik napas panjang. Ia tahu, ini bukan saat untuk berbohong. Ia berdiri tegak, lalu menjawab tegas. Ya, aku sudah menikah. Dengan wanita yang Allah hadirkan dalam hidupku sebagai cahaya. Nyonya Aziza menegang. Maryam membekap mulutnya. Siapa wanita itu? Tanya ibunya dengan suara bergetar. Najwa, jawab Khalid tanpa ragu. Suara itu menggema di ruangan. Seperti petir di siang bolong. Semua terdiam. Hanya detak jam dinding yang terdengar. Nyonya Aziza berdiri. Kau memilih wanita kampung itu? Seorang pembantu. Khalid mendekat. Aku memilih wanita yang bisa membuatku mencintai Allah lebih dalam. Bukan yang membuatku lupa pada akhirat. Ibunya menangis. Maryam keluar ruangan dengan langkah cepat. Sementara Khalid tetap berdiri tegak, tak satu pun dari ucapannya ditarik kembali. Najwa dipanggil. Ia masuk dengan wajah pucat dan langkah gemetar. Tapi ketika melihat Khalid berdiri di sisinya, ia tahu ia tidak sendiri. Katakan, apakah kau memang sudah menikah dengan anakku? Tanya Nyonya Aziza, suara penuh tekanan. Najwa menunduk, air matanya jatuh, lalu menjawab pelan. Benar, Nyai. Tapi bukan karena saya ingin. Ini semua karena Allah yang takdirkan. Saya hanya mengikuti jalan yang diperlihatkannya. Nyonya Aziza menangis. Tapi tangis itu bukan karena benci. Lebih karena kecewa. Ia tidak bisa menerima. Namun juga tidak bisa menolak takdir yang telah berjalan sah. Hari itu menjadi titik balik. Meski seluruh rumah diliputi keheningan, tapi untuk pertama kalinya, kebenaran tidak lagi disembunyikan. Rahasia yang selama ini mereka jaga akhirnya terbuka. Dan kini, cinta yang mereka pelihara dalam diam, harus menghadapi badai di depan mata. Khalid menggenggam tangan Najwa saat mereka berjalan keluar dari ruang tamu. Ia menoleh dan berkata, "Bersiaplah, Najwa. Kita akan diuji."
Tapi aku akan tetap bersamamu. Karena aku memilihmu bukan untuk sembunyi, tapi untuk diperjuangkan. Setelah pengakuan itu, rumah keluarga Al-Mutairi tidak pernah sama lagi. Najwa tak lagi dipanggil asisten pribadi, tapi juga belum diterima sebagai istri sah dalam keluarga besar. Statusnya menggantung, seperti udara yang berat di musim panas Riyadh. Ada, terasa, tapi tidak diakui. Nyonya Aziza memerintahkan agar Najwa tidak lagi tinggal di kamar pelayan, tapi juga tak diberi kamar di sayap keluarga. Akhirnya, Khalid menyewa apartemen kecil tak jauh dari istana keluarga, dan untuk sementara, Najwa tinggal di sana. Mereka tinggal terpisah, bukan karena tidak cinta, tapi karena menghormati waktu dan adat yang sedang dilukai. Di apartemen kecil itu, Najwa mengisi hari-harinya dengan banyak membaca dan beribadah. Ia tak mengeluh, tak menangis di hadapan suaminya. Tapi Khalid tahu, istrinya sedang menahan luka yang tak terlihat. "Apa kamu menyesal menikah denganku, Najwa?" tanya Khalid di suatu malam saat mengunjunginya. Najwa tersenyum tipis, menatap mata suaminya. "Jika aku menyesal, maka aku telah menghina takdir Allah. Aku tidak menyesal. Aku hanya sedang belajar bahwa cinta yang halal pun bisa terasa sangat menyakitkan." Khalid terdiam. Ia genggam tangan Najwa dan mengecupnya. "Sabar, cintaku. Satu demi satu, mereka akan melihat apa yang tidak bisa mereka lihat sekarang." Di sisi lain, Maryam masih berjuang meyakinkan ibunya. Ia membaca ulang catatan harian Khalid, melihat kembali interaksi kakaknya dengan Najwa selama ini, dan diam-diam memperhatikan perubahan sikap Khalid sejak menikah. Kak Khalid sekarang lebih banyak di masjid, lebih sering bicara dengan sopan, lebih sabar bahkan terhadap para pembantu. "Sejak kapan perubahan ini terjadi?" tanya Maryam pada ibunya. Nyonya Aziza hanya diam, tapi hatinya mulai bergetar. Ia mengingat bagaimana dulu Khalid adalah pemuda keras kepala, jarang sholat tepat waktu, dan mudah marah. Tapi sejak hadirnya wanita sederhana itu, semua berubah. Klimaks datang pada malam ulang tahun pernikahan ayah dan ibu Khalid yang ke-35. Sebuah pesta besar disiapkan di halaman belakang rumah keluarga Al-Mutairi. Semua tamu penting diundang. Para saudagar, pejabat tinggi, bahkan anggota keluarga kerajaan dijadwalkan hadir. Maryam diam-diam mengajak Najwa datang ke pesta itu. Ia berkata pelan, "Ini waktunya. Jangan takut. Kalau kakakku saja berani mengakui pernikahan kalian, mengapa kamu harus terus bersembunyi?" Najwa gemetar. Tapi dengan restu Khalid, ia hadir malam itu, mengenakan gamis putih bersih dan jilbab lembut yang sederhana, namun anggun. Saat pesta berlangsung, semua mata terbelalak ketika Khalid naik ke panggung kecil untuk memberikan sambutan. Ia memandang para tamu, lalu menoleh ke arah Najwa yang berdiri di sisi taman, sendiri. "Aku ingin menyampaikan sesuatu di malam yang penuh berkah ini," ujar Khalid tegas. "Di antara kita malam ini, ada seorang wanita yang telah merubah hidupku. Bukan karena kecantikannya, bukan karena hartanya, tapi karena doanya, karena kesederhanaannya, karena cintanya kepada Allah yang menular kepadaku." Semua mulai saling berbisik. "Nyonya." Aziza menahan napas. Khalid menunjuk ke arah Najwa. "Itulah istriku, Najwa binti Mahfudz. Wanita yang kusembunyikan dari dunia, karena aku takut dunia akan menyakitinya. Tapi malam ini, aku tak ingin menyembunyikannya lagi." Semua mata tertuju padanya. Najwa menunduk. Air matanya jatuh satu persatu. Tapi bukan karena malu. Karena inilah saat yang telah ia tunggu. Saat di mana cinta yang sempat tersembunyi, kini berdiri tegak di hadapan semua. Panggung itu sunyi. Para tamu terdiam. Bahkan musik pesta berhenti tanpa aba-aba, seolah ikut menghormati pengakuan besar yang baru saja terucap. Khalid tetap berdiri dengan kepala tegak, sementara Najwa masih terpaku di tempatnya. Dadanya berdebar seperti gendang ditabuh dari dalam. Maryam tersenyum kecil dari kejauhan. Ia tahu,
Ini adalah momen yang tak semua wanita bisa alami, diperjuangkan oleh pria sekelas Khalid Al-Mutairi, di hadapan keluarga kerajaan dan para saudagar papan atas. Nyonya. Aziza duduk lemas di kursinya. Namun saat ia menatap wajah anaknya yang penuh keyakinan, dan melihat Najwa berdiri teguh tanpa air mata dramatis, hatinya melemah. Wanita itu tidak gila harta, tidak juga haus kehormatan. Ia hanya mencintai dengan caranya sendiri, tenang, ikhlas, dan tidak memaksa. Beberapa tamu mulai membisik. Itu yang katanya pembantu ya? Masya Allah, wajahnya bercahaya. Aku dengar dia hafal Quran. Tidak heran kalau Khalid berubah. Ternyata itu alasannya. Bisikan itu tak lagi berisi ejekan, tapi mulai terdengar seperti decak kagum. Justru dari orang-orang luar, bukan dari darah dagingnya sendiri. Khalid lalu turun dari panggung dan berjalan menghampiri Najwa. Ia ulurkan tangan dengan penuh penghormatan, dan berkata lirih tapi jelas. Mulai malam ini, kau berdiri di sisiku. Sebagai istriku. Sebagai kehormatanku. Dan tak akan ada lagi sembunyi. Najwa menerima tangan itu dengan mata berkaca-kaca. Ia tidak menangis, tidak bicara. Tapi senyumnya cukup mewakili semua rasa yang tak bisa diucap. Ini bukan kemenangan. Ini adalah jawaban dari setiap sujud malam yang dulu terasa hampa. Pesta usai lebih cepat dari rencana. Tapi justru sejak malam itu, hubungan Najwa dan keluarga Khalid mulai berubah. Keesokan harinya, untuk pertama kalinya, Nyonya Aziza memanggil Najwa ke ruang makannya sendiri. Hanya berdua. Tanpa pelayan, tanpa tekanan. Duduklah, Najwa, katanya pelan. Najwa duduk sopan. Hatinya bergetar. Ia tak tahu, akan dimarahi atau diberi kabar buruk. Tapi Nyonya Aziza justru menyodorkan secangkir teh hangat. Ia menatap mata menantunya itu dengan pandangan lembut yang selama ini tak pernah ia tunjukkan. Aku seorang ibu. Dan sebagai ibu, tentu aku ingin yang terbaik untuk anakku. Tapi malam itu, aku melihat sendiri, kamu telah menjaganya. Bahkan lebih dari yang bisa aku lakukan. Najwa menunduk. Bibirnya gemetar, ingin menjawab, tapi lidahnya keluh. Mulai sekarang, lanjut Nyonya Aziza, kau bukan lagi asisten pribadi di rumah ini. Kau adalah bagian dari keluarga kami. Dan pintu rumah ini terbuka untukmu. Tangis pun pecah. Najwa menutup wajahnya. Ia tak pernah meminta kehormatan itu. Tapi Allah memberinya jauh lebih dari yang ia sangka. Di luar jendela, matahari Riyadh menyinar terang. Tapi cahaya yang sesungguhnya, kini datang dari dalam rumah itu sendiri. Hari demi hari berlalu. Kini Najwa bukan lagi bayangan yang berjalan di lorong rumah dengan kepala tertunduk. Ia duduk sejajar dengan keluarga besar Al-Mutairi di meja makan, disambut dengan senyum oleh para paman, bibi, dan sepupu Khalid yang dulu memandangnya sebelah mata. Maria menjadi sahabat terdekatnya. Sering menemani Najwa menghadiri kajian dan mendampingi kegiatan sosial bersama para wanita bangsawan Riyadh. Bahkan, ia sering berkata, andai semua wanita terdidik seperti kamu, mungkin dunia ini lebih tenang. Najwa tetap sederhana. Ia tidak berubah menjadi wanita yang haus kekuasaan atau kemewahan. Ia masih menyiapkan sarapan sendiri untuk Khalid, masih melipat gamis suaminya dengan tangannya sendiri, dan tak pernah melupakan sujud panjangnya di tengah malam. Suatu malam, setelah pulang dari acara amal di masjid terbesar Riyadh, Khalid mengajak Najwa duduk di balkon rumah mereka. Angin gurun berhembus lembut, dan bintang-bintang menggantung di langit seperti lentera yang tak padam. Najwa, panggil Khalid lirih. Najwa menoleh pelan. Iya, Tuan. Khalid tersenyum. Aku sudah bukan tuanmu lagi. Aku suamimu, teman hidupmu dan insya Allah, ayah dari anak-anak kita nanti. Najwa menunduk. Pipinya memerah. Tapi senyumnya merekah. Malam itu, ia merasakan cinta dalam bentuk paling suci. Bukan karena rayuan, bukan karena hadiah, tapi karena janji dan perjuangan yang dilalui bersama.
Najwa, lanjut Khalid, aku akan membangun satu yayasan pendidikan untuk anak-anak yatim dan kaum wanita yang ingin belajar agama dan keterampilan. Namanya Rumah Cahaya Najwa. Najwa terkejut, matanya berkaca-kaca. Kenapa namaku? Karena kamu adalah cahaya pertama yang Allah kirim dalam gelapku. Dan aku ingin cahayamu menular kepada banyak jiwa. Beberapa tahun kemudian, nama Najwa dikenal sebagai wanita Indonesia yang bukan hanya dinikahi bangsawan, tapi yang juga menjadi simbol kesederhanaan dan kekuatan doa. Ia tidak naik ke istana lewat jalan belakang, tapi lewat pintu depan, pintu sabar, syukur, dan sujud yang panjang. Dan dari balik pintu kamar majikan itulah, takdirnya dimulai. Bukan sebagai pelayan, bukan juga sebagai penghibur, tapi sebagai istri, sahabat, dan penerang bagi hati seorang pria yang dulu hanya mengenal dunia, namun kini mengenal Allah lewat cinta seorang wanita sederhana bernama Najwa. Terima kasih telah mengikuti kisah kece ini bersama Cantika Story. Jangan lupa like, subscribe, dan aktifkan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan kisah-kisah menyentuh lainnya yang insya Allah menggugah hati.